2025 adalah tahun di mana kamu mulai merancang kehidupan yang selalu ingin kamu jalani. Tidak peduli kapanpun kamu menonton video ini, aku akan menunjukkan dengan tepat bagaimana menjadikan 2025 tahun terbaik dalam hidupmu. Sesuatu yang tidak disadari banyak orang adalah bahwa segala sesuatu ada dalam kendali kamu. Dan pada dasarnya, input sama dengan output kamu. Jadi apapun yang kamu lakukan setiap hari tahun ini, memiliki hasil langsung dengan imbalan dan output yang akan kamu lihat. Sekarang yang akan aku bahas dalam video ini adalah beberapa hal yang sangat sederhana dan mudah yang dapat kamu mulai lakukan segera yang akan membuat perbedaan besar dalam bagaimana tahun ini berjalan. Kamu menonton video ini karena kamu ingin menjadi lebih kaya, tumbuh sebagai pribadi, memiliki hubungan yang lebih baik, memiliki pengalaman yang lebih baik, dan secara keseluruhan menjalani hidup sebaik mungkin. Jadi aku akan menunjukkan cara melakukannya. Jadi hal pertama yang ingin aku bicarakan adalah pentingnya refleksi. Kamu perlu merefleksikan tahun-tahun kamu sebelumnya sebelum kamu melakukan hal lain. Sekarang, bagi aku benar-benar melihat tujuanku dari tahun lalu, dan aku menemukan bahwa aku sebenarnya tidak mencapai banyak dari mereka. Tetapi tidak apa-apa, karena tahun lalu masih merupakan tahun yang sepenuhnya menentukan hidup bagi aku. Mungkin tahun terbaik dalam hidupku, tapi dengan itu, ada banyak hal yang tidak aku lakukan dengan benar, yang bisa aku lakukan dengan lebih baik. Jadi aku pada dasarnya meluangkan beberapa jam untuk duduk dengan tujuan tahun aku sebelumnya, dan merenungkan apa yang berjalan dengan baik, jadi lebih baik, yang buruk, serta apa yang sebenarnya dapat aku lakukan, apa yang sebenarnya dapat aku perbaiki untuk menjadikan tahun depan tahun yang lebih baik lagi. Dan aku ingat ketika aku masih di sekolah, aku benci sejarah. Ironis, karena sekarang aku berpikir sejarah mungkin lebih penting daripada beberapa kelas lain seperti matematika dan sains yang menurutku pada saat itu adalah satu-satunya hal yang penting. Pada dasarnya, itu karena ketika kamu belajar tentang sejarah, kamu belajar tentang apa yang terjadi sebelumnya. Kamu belajar tentang apa yang mereka lakukan, hal-hal yang salah, hal-hal yang benar, dan bagaimana negara itu atau apapun menyesuaikan diri setelah itu. Jadi pada dasarnya, kamu melakukan pelajaran sejarah tentang tahun terakhir hidup kamu. Jadi ya, keluarkan selembar kertas sekarang, atau setelah kamu menyelesaikan video ini, telusuri yang baik, telusuri yang buruk, dan kemudian telusuri apa yang akan kamu lakukan tahun depan untuk benar-benar meningkatkan. Jika kamu tidak memiliki tujuan yang kamu tetapkan dari tahun lalu, tidak apa-apa. Kamu pada dasarnya hanya dapat menulis hal-hal baik yang terjadi, hal-hal buruk yang terjadi, serta apa yang akan kamu lakukan tahun ini untuk benar-benar memastikan lebih banyak hal baik yang terjadi daripada yang buruk. Dan kemudian beralih dari sana, mari kita bicara tentang tahun depan. Oke, jadi tahun depan atau tahun ini. Kapanpun kamu menonton video ini tidak masalah. Sangat-sangat penting bahwa kamu menetapkan tujuan untuk tahun mendatang. Ini sehingga kamu dapat menjadikannya yang terbaik. Jadi aku suka membaginya menjadi 5 bagian berbeda. Yang pertama adalah keuangan. Ini akan menjadi tujuan keuangan kamu yang ingin kamu capai. Selanjutnya adalah tujuan diri kamu. Ini semua tentang pengembangan diri, kebiasaan yang kamu lakukan setiap hari, hal-hal yang memungkinkan kamu untuk menjadi pemain yang lebih baik, atau apapun tujuan kamu. Tipe orang selanjutnya adalah tujuan keluarga atau hubungan kamu. Jadi tergantung pada status hubungan kamu saat ini, atau status keluarga kamu, apapun itu. Ini juga merupakan hal yang sangat-sangat penting yang perlu kamu tetapkan tujuannya. Terutama menyisihkan waktu untuk bersama keluarga kamu. Memiliki tujuan yang menentukan dengan pasangan kamu karena, ya, kemitraan kamu, hubungan kamu, teman kamu, apapun. Ini penting untuk kebahagiaan kamu. Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa ini mungkin yang paling penting dari semua ini dalam hal kebahagiaan secara keseluruhan. Jadi itulah mengapa sangat penting untuk menetapkan tujuan kamu dalam hal pasangan, hubungan kamu, teman kamu. Setelah itu kita akan memiliki tujuan di bagian kesenangan. Ya, jelas ini merupakan kontributor besar untuk kamu tahu betapa menarik dan betapa menyenangkannya hidup kamu tahun depan. Jadi kamu ingin menetapkan berapa tujuan yang cukup konkret yang ingin kamu lakukan. Mungkin beberapa acara yang kamu nantikan yang lebih menyenangkan dan menjadikannya bagian besar dari tujuan kamu dari tahun depan. Kemudian tentu saja kita ingin memiliki tujuan bisnis dan karir kan? Jadi tergantung pada apakah kamu memiliki bisnis atau jika kamu memiliki karir. Sangat penting untuk menetapkan tujuan tentang bagaimana kita ingin menumbuhkan ini. Ini bukan hal yang paling menyenangkan atau mengasihkan bagi kebanyakan orang, tapi jelas merupakan bagian besar dari bagaimana tahun ini berjalan. Jadi kita ingin menetapkan tujuan untuk itu. Ya, uraikan dalam 5 bagian ini. Tetapkan tujuan yang sangat spesifik dan individual yang termasuk di dalamnya. Ketika kamu menulis ini, itu akan memberi kamu hal yang sangat nyata yang dapat kamu lihat dan pikirkan. Oke, di bagian hidup aku ini, aku ingin melakukan ini di tahun depan. Di bagian hidup aku ini, aku ingin melakukan ini, dan seterusnya. Seharusnya mungkin membutuhkan 30 menit hingga 1 jam bagi kebanyakan orang. Dan tentu saja, kamu selalu dapat menambahkan ke daftar ini. Tidak semuanya perlu diselesaikan sekarang, tapi mungkin memikirkan lebih banyak hal untuk ditambahkan yang sepenuhnya oke. Ya, teman-teman, lakukan ini. Ini sangat-sangat penting. Jadi aku ingin menunjukkan kepada kamu dengan cepat kalender yang sangat keren yang baru saja aku dapatkan untuk tahun ini. Ini adalah pertama kalinya aku memilikinya, tapi ini adalah kalender besar 2025. Ini pada dasarnya adalah kalender yang dibuat oleh Jesse Itzler, yang merupakan
merupakan pengusaha yang sangat luar biasa yang aku ikuti. Semua 365 hari ada di sini. Sangat keren, karena pada dasarnya dilengkapi dengan banyak catatan tempel ini dan spidol dry erase. Kamu benar-benar dapat menulis langsung di atasnya. Dan ini memungkinkan kamu untuk merencanakan semua acara tahun ini yang paling kamu nantikan. Jadi sekarang aku pergi ke pegunungan Alpen Swiss di Paris. Aku sangat bersemangat untuk itu. Dan itu akan menjadi hal besar seperti perjalanan. Itu akan menjadi hal-hal seperti acara olahraga fisik besar. Jadi mungkin jika kamu lari maraton atau melakukan triathlon, apapun itu, kamu dapat menaruhnya di sini. Banyak acara keluarga dan teman-teman kamu itu juga akan ada di sini. Sebagian besar hal yang tidak ingin kamu taruh di sini adalah hal-hal seperti pertemuan bisnis, hal-hal terkait pekerjaan, hal-hal yang tidak benar-benar kamu tahu membuat hidup kamu lebih menyenangkan. Tapi ini sangat keren karena memungkinkanku untuk memvisualisasikan semua hal menyenangkan yang akan aku lakukan tahun ini dan juga mendorongku untuk melakukan lebih banyak dari mereka. Jadi aku sebenarnya akan mendaftar untuk Ironman 70.3. Aku hanya karena aku ingin menaruhnya di kalender ini sehingga aku bisa melihatnya setiap hari. Tentu saja, itu hampir kosong karena aku baru memasangnya beberapa hari yang lalu. Aku sangat bersemangat untuk melihat ketika aku menambahkan lebih banyak hal bagaimana tampilannya. Sekarang adalah bagian dari video di mana aku benar-benar membahas beberapa hal-hal dan kebiasaan yang sangat dapat ditindaklanjuti yang aku lakukan setiap hari yang menurutku telah menambah begitu banyak pertumbuhan hidupku dan hanya menjalani hidup yang lebih memuaskan. Jadi yang pertama hanyalah menuliskan semuanya. Dulu ada saatnya aku mengonsumsi banyak informasi, tetapi aku sebenarnya tidak menuliskan apapun. Dan yang aku temukan adalah aku mempelajari hal-hal itu sangat masuk akal, dan aku hanya melupakannya. Jadi aku mulai menuliskan semua yang menurut aku penting. Yang aku rekomendasikan adalah cukup dapatkan banyak buku catatan. Aku punya banyak buku catatan. Yang ini sudah aku gunakan seperti aku tidak tahu bertahun-tahun. Juga gunakan kartu catatan kecil ini untuk menuliskan sesuatu. Setiap hari aku hanya merasa bahwa ini telah membuat dampak yang sangat besar pada seberapa produktif aku sebenarnya dan berapa banyak hal yang aku katakan akan aku lakukan yang sebenarnya aku lakukan. Ini semacam membuat aku bertanggung jawab. Itu bisa berupa ide. Jadi aku melakukan banyak brainstorming di halaman-halaman ini. Sesuatu tentang hanya menuliskan sesuatu. Itu benar-benar berbeda daripada mengetiknya. Jadi aku mendorong kamu untuk mencoba ini. Tentu saja, aku masih menulis banyak hal di komputer dan dokumen dan hal-hal seperti itu. Tetapi rasanya tidak sama dengan menuliskannya. Jadi aku sangat mendorong kamu pergi ke sana, beli setidaknya 1 atau 2 buku catatan, dapatkan pena, dan ya, mulailah menuliskan sesuatu. Ini akan memiliki dampak langsung pada 1, kreativitas kamu, ditambah 2, mengatakan kamu akan benar-benar melakukan sesuatu dan melakukannya. Ini membantu kamu membuat diri kamu bertanggung jawab. Juga ketika kamu mendengarkan podcast atau membaca, sangat penting untuk membuat catatan. Aku menggunakan aplikasi catatan di iPhone-ku, dan setiap kali aku mendengar sesuatu yang sangat menarik atau menonjol bagiku, aku akan mengetiknya di catatan podcast. Dan sekarang, catatan itu sangat-sangat panjang. Tetapi aku pada dasarnya dapat kembali ke sana, merujuk ke apa yang aku tulis dan hanya mengingat sesuatu dengan lebih baik. Oke, jadi hal berikutnya yang ingin aku lakukan tahun ini adalah memikirkan berapa jenis acara fisik besar dan melakukannya. Jadi ini bisa menjadi sesuatu seperti maraton, triathlon, bisa berupa jenis acara olahraga apapun yang ingin kamu lakukan. Kompetisi angkat besi, apapun itu. Itu hanya perlu menjadi sesuatu yang sangat sulit secara mental maupun fisik. Penekanan besar pada bagian fisik untuk hal ini. Misalnya aku sudah menyebutkan bahwa aku akan melakukan Ironman 70.3 tahun ini. Aku mungkin akan melakukan Ironman seperti yang penuh nanti tahun ini. Dan bagiku itu sangat menakutkan. Aku belum pernah melakukan olahraga dan aktivitas fisik sebanyak itu dalam 1 hari sebelumnya. Jadi sekarang itu akan menjadi peregangan yang sangat-sangat besar bagiku. Itu akan memaksaku untuk melakukan banyak pelatihan dan disiplin yang aku tidak terlalu hebat dalam hal berenang, bersepeda, berlari. Aku pikir kamu memiliki setidaknya 1 acara fisik besar setiap tahun. Itu hanya akan benar-benar membantu kamu menjadi orang yang lebih sehat. Banyak orang, mereka mengabaikan bagian ini dan mereka berpikir, aku tidak suka pergi ke gym, aku tidak suka berolahraga. Tetapi itu karena mereka tidak bekerja menuju sesuatu. Kamu perlu memilih sesuatu yang menarik, yang sulit, yang benar-benar akan menantang kamu dan yang akan memberi kamu motivasi untuk benar-benar pergi ke sana dan menghancurkan latihan kamu dan menikmatinya pada saat yang bersamaan. Bagiku, aku telah mengangkat beban selama, kamu tahu, sebagian besar hidupku. Itu sebenarnya menjadi cukup basi dan jadi untuk mengubah sesuatu. Itulah sebabnya aku mulai melakukan triathlon dan aku menemukan bahwa aku jauh lebih termotivasi untuk benar-benar pergi ke sana dan berolahraga karena aku menantikan 1 acara khusus ini tahun ini yang aku tahu aku perlu berlatih untuk. Hal berikutnya yang dapat kamu lakukan adalah mengatakan ya untuk lebih banyak hal. Aku tahu banyak dari kamu yang menonton video ini akan menjadi orang rumahan, lebih introvert, dan itu keren karena kamu tahu aku juga merupakan orang rumahan. Aku lebih introvert daripada kebanyakan orang. Tapi yang aku temukan adalah semakin banyak kamu mengatakan ya, semakin banyak peluang yang kamu berikan pada diri kamu sendiri untuk bersenang-senang. Aku ingat beberapa saat paling istimewa dalam hidupku
hidupku bukan ketika hanya merasa nyaman di rumah menonton TV atau melakukan sesuatu sendiri. Itu selalu sesuatu seperti yang membutuhkan sedikit paksaan diriku untuk melakukan dalam posisi yang agak tidak nyaman. Tidak tahu bagaimana hal itu akan berjalan. Tentu saja, kamu perlu melindungi setiap saat. Jadi mengatakan tidak sesekali tidak apa-apa. Itu sangat normal. Tetapi jika kamu dapat mencoba mengatakan ya untuk lebih banyak hal tahun ini, aku jamin kamu akan mendapatkan pengalaman beberapa hal yang benar-benar mengubah tahun ini untuk kamu. Ada korelasi besar antara keberuntungan dan mengatakan ya untuk sesuatu. Semakin banyak hal yang kamu katakan ya, semakin banyak peluang yang akan kamu miliki di luar sana di dunia nyata. Semakin banyak orang yang akan kamu temui, tidak akan membuat kamu sangat beruntung dalam bisnis, keuangan, hubungan, apapun itu. Bagiannya adalah kita tidak pernah tahu kapan hal-hal ini bisa terjadi. Kemungkinan besar akan terjadi pada beberapa acara acak yang sepenuhnya bisa kamu katakan tidak untuk pergi. Dan itulah mengapa aku mendesak. Kamu tahu, setiap kali ada beberapa jenis acara yang kamu pertimbangkan untuk pergi atau tidak pergi, pikirkan tentang video ini dan lakukan saja. Jadi singkatnya, katakan ya untuk lebih banyak hal. Hal berikutnya yang ingin aku lakukan tahun ini adalah memprioritaskan pembelajaran. Ini adalah sesuatu yang telah aku bicarakan banyak di channelku. Jika kamu telah melihat kontenku yang lain, kamu tahu bahwa aku selalu suka mempelajari hal-hal. Ya, aku tahu cukup banyak hal-hal di beberapa area, tetapi aku menyadari bahwa dalam skema besar, aku hampir tidak ada apa-apanya. Itu sebabnya aku pikir sangat menyenangkan dan menarik untuk selalu belajar. Salah satu yang paling konkret dan mudah yang dapat kamu lakukan tahun ini adalah dengan hanya membaca banyak buku. Jadi berkomitmen untuk membaca sesuatu yang wajar, mungkin 1 buku per bulan. Jumlah pengetahuan dan pengalaman dan seperti bimbingan yang dapat kamu peroleh dari 1 buku saja sangat gila. Seperti aku tidak dapat mengungkapkan dengan kata-kata betapa banyak yang telah aku pelajari dari buku. Betapa banyak membaca buku yang benar-benar mengubah hidupku. Dan ini berasal dari seseorang yang dulu benar-benar membenci membaca. Aku benar-benar berpikir itu keren bahwa aku tidak membaca. Ya, melihat ke belakang, jelas itu tampak sangat bodoh. Dan aku menyesal tidak membaca lebih banyak. Tapi iya, pergi ke sana, beli beberapa buku, dapatkan beberapa buku audio, apapun itu yang dapat kamu baca, dan konsumsi informasi lebih banyak dari yang mungkin kamu kira. Jika kamu berpikir kamu tidak bisa duduk untuk membaca sebanyak itu, aku jamin ada saat-saat ketika kamu masih bisa belajar dari buku. Jika kamu mengemudi, kamu mungkin melakukannya selama ratusan jam per tahun. Maka kamu dapat mendengarkan buku audio dan mengonsumsi informasi dengan cara itu. Aku jamin, alih-alih scroll Instagram atau Facebook, TikTok, apapun itu, pergi dan baca buku. Ada berjam-jam yang mungkin kamu optimalkan. Dan selain hanya membaca buku, kamu tahu benar-benar pergi ke sana. Gunakan informasi, tuliskan, praktekkan. Karena jika tidak, kamu tahu, ingat beberapa di antaranya, tetapi itu tidak akan mempengaruhi hidup kamu sebanyak benar-benar menerapkan hal-hal yang kamu pelajari. Maksudku, kamu dapat melihatku memiliki studio musik ini. Aku sebenarnya berkomitmen untuk mempelajari produksi musik tahun ini. Ini adalah sesuatu yang selalu ingin aku lakukan. Channel YouTube pertamaku sebenarnya membuat cover musik, memproduksi musik, dan itu aku tidak tahu bertahun-tahun yang lalu. Lebih dari 1 dekade yang lalu. Kembali ke sana, dan itu adalah sesuatu yang akan aku komitmen untuk pelajari tahun ini. Situs yang sangat bagus lainnya yang aku rekomendasikan untuk kalian adalah preply.com. Aku akan memiliki link di bawah. Ini pada dasarnya adalah tempat kamu dapat mengambil pelajaran 1-lawan-1 dengan orang-orang di seluruh dunia. Jadi kamu ingin mempelajari beberapa jenis keterampilan, kamu dapat melakukannya di Preply. Dan bagiku, aku telah mengambil pelajaran bahasa Mandarin 1 jam setiap minggu selama hampir tidaknya 2 tahun lebih sekarang. Itu luar biasa. Terjangkau. Aku pikir itu pasti salah satu jam terbaik dalam mingguku dalam hal ROI. Dan itu hanyalah salah satu dari banyak cara berbeda yang dapat kamu masukkan pembelajaran ke tahun depan kamu. Jadi sekarang aku scrolling sosial media. Itu mungkin sesuatu yang banyak dari kalian juga lakukan. Dan itu sangat normal. Tapi untuk tahun ini, aku berjanji kepada kamu. Semakin sedikit waktu yang kamu habiskan di media sosial, semakin baik hidup kamu. Media sosial dibuat untuk membuat ketagihan. Seperti algoritma secara harafiah dibuat sehingga kita ingin terus menonton. Dan jadi ini sangat sulit. Ini mungkin akan menjadi salah satu hal tersulit untuk dilakukan dalam daftar ini. Tapi teman-teman, pikirkan tentang berapa banyak waktu yang kita habiskan hanya untuk scrolling di ponsel kita. Melihat seperti layar 5, 6 inci. Ketika kamu mendongak dari layar kamu memiliki seluruh dunia yang penuh dengan hal-hal menyenangkan untuk dilakukan. Hal-hal menyenangkan untuk dilihat. Dan ya, ini adalah jebakan yang hampir sama semua orang akan, kamu tahu, kecanduan. Dan ya, aku bicara dengan salah satu dari temanku. Dia adalah seorang pengusaha yang sangat sukses. Banyak bisnis dan apa yang dia katakan kepadaku sangat berdampak. Pada dasarnya, dia memiliki 2 anak dan tak satu pun dari mereka yang ada di media sosial. Jadi mereka memiliki aturan yang cukup ketat tentang memiliki ponsel di malam hari serta memiliki akun media sosial. Dan aku pikir ini sangat cerdas. Dia memberitahu aku bahwa dia mempelajari ini dari banyak teman suksesnya yang lain yang memiliki keluarga. Mereka menemukan bahwa hanya menyingkirkan media sosial memiliki dampak yang sangat baik pada anak-anak mereka. Dan
Dan apa yang dia katakan kepadaku tentang anak-anaknya benar-benar membuatku kagum kan? Seperti mereka mengambil banyak kelas bahasa, mereka berada dalam kegiatan ekstrakurikuler, mereka punya teman, mereka melakukan semuanya. Aku tahu bahwa mereka akan tumbuh menjadi orang-orang yang sangat serba bisa. Ya, kamu dapat belajar dari media sosial, tapi kemungkinan besar itu akan mengambil alih hidup kamu. Dan menghabiskan tahun depan hidup kamu di ponsel kamu 4 atau 5 jam sehari itu tidak terdengar seperti tahun yang sangat memuaskan bagiku. Jadi apa yang ingin kamu lakukan adalah kamu ingin menetapkan batasan waktu. Kamu ingin membuat layar kamu hitam putih jika perlu. Kamu perlu tidur dengan ponsel kamu di ruangan yang berbeda sehingga kamu tidak bangun dan scrolling. Dan ya, ada banyak trik lain di luar sana untuk mengurangi waktu layar kamu. Tapi aku hanya ingin memprioritaskan betapa pentingnya ini untuk kualitas kamu di tahun depan. Ada beberapa hal yang benar-benar luar biasa tentang media sosial. Jika kamu memaksa diri kamu untuk mendapatkan inspirasi, jika kamu memaksa diri kamu untuk hanya mengkonsumsi media sosial yang dapat kamu pelajari, maka itu bagus. Tetapi tetap saja, kamu ingin membatasi itu sehingga kurang dari beberapa jam sehari. Jangan tersedot ke dalam dunia mengkonsumsi media sosial. Itu akan menciptakan gelembung di sekitar diri kamu dan kamu tidak akan bisa melarikan diri darinya. Hal berikutnya yang ingin aku katakan adalah jika kamu dapat menyuntikkan 5 rutinitas baru ke tahun depan ini, itu akan membuat perbedaan besar. Jadi salah satunya yang ingin aku bicarakan adalah mesin terapi lampu merahku. Apa yang telah aku lakukan pada setiap pagi ketika aku bangun, aku dulu membaca. Tapi sekarang yang aku lakukan adalah, dan apa yang ingin aku lakukan terus ke tahun depan adalah datang ke ruangan ini. Melakukan sekitar 10 hingga 15 menit peregangan sambil menggunakan mesin terapi lampu merah ini telah aku lakukan selama beberapa bulan. Itu luar biasa. Aku telah menjadi fleksibel daripada yang pernah aku alami. Dan meluangkan waktu ini, memiliki rutinitas ini di pagi hari sangat-sangat bagus. Jadi yang aku katakan adalah pilih 5 hal berbeda seperti itu. Masukkan rutinitas itu ke dalam jadwal kamu sehari-hari dan aku pikir itu akan memungkinkan kamu untuk memiliki tahun yang jauh lebih baik. Hal lain yang aku lakukan adalah memasukkan sauna ini ke dalam jadwal harianku. Aku akan mengatakan mungkin 4 atau 5 kali seminggu. Aku akan menggunakan sauna, aku akan berkeringat selama 20 hingga 30 menit. Aku benar-benar basah kuyup pada saat aku keluar. Dan sekarang pada dasarnya aku menggunakan ini sebagai waktu membacaku. Jadi selama 20 sampai 30 menit penuh aku di sini. Tidak di ponselku, tetapi membaca buku. Aku sudah memiliki ini selama mungkin 1 atau 2 bulan sekarang dan itu sangat-sangat bagus. Jadi satu hal yang tidak dapat kita kendalikan adalah seberapa cepat waktu berlalu. Kita dapat mengendalikan bagaimana kita menghabiskan waktu kita, tetapi satu hal yang tidak dapat kita lakukan adalah memperlambat berlalunya waktu. Sekarang satu hal yang telah aku coba lakukan adalah menjalani setiap hari atau tahun seolah-olah itu adalah tahun terakhir. Karena aku jujur, kita tidak tahu berapa lama kita akan berada di sini. Kita tidak tahu sesuatu yang buruk bisa terjadi nanti, besok, atau lusa. Dan memiliki batas waktu yang tidak diketahui ini sebenarnya telah memungkinkanku atau mendorongku untuk melakukan banyak hal yang biasanya tidak akan aku lakukan. Sekarang, ini agak menyatu dengan menjalani hidup kamu sebagai film. Jika kamu memasuki tahun dengan pola pikir ini, aku sedang membuat film, maka kamu akan membuat film. Jika kamu memasuki tahun dengan berpikir aku akan membuat film yang sangat membosankan, maka kamu akan memiliki tahun yang sangat membosankan. Dan jadi satu hal yang dapat kamu lakukan adalah berpikir, oke, ada kamera yang mengikuti aku setiap saat. Kamu mendokumentasikan hidup aku. Apakah hal berikutnya yang akan aku lakukan ini layak untuk ada dalam filmku? Jika tidak, maka mungkin pertimbangkan kembali. Tidak semua yang kita lakukan harus sangat-sangat menyenangkan atau mengasihkan. Tapi membuat film yang tujuannya adalah membuat film yang menarik, jauh lebih mungkin untuk melakukannya daripada seseorang di luar sana untuk membuat film yang membosankan. Dan aku bahkan tidak tahu mengapa seseorang ingin membuat film yang membosankan sejak awal. Kita benar-benar hanya memiliki satu kehidupan. Dan aku pasti tidak ingin memiliki film membosankan mewakili hidupku. Kamu ingin benar-benar memiliki kehidupan yang luar biasa. Film kamu tidak bisa membosankan dan mengatakan pada diri sendiri ada seseorang yang selalu merekam kamu, mengikuti kamu. Itu bisa sangat membantu kamu memilih hal-hal yang ingin kamu lakukan yang membuat tahun ini menjadi lebih baik. Dari lubuk hatiku yang paling dalam, aku ingin mengatakan bahwa tahun ini akan menjadi tahun terbaik dalam hidup kamu. Faktanya, setiap tahun baru seharusnya lebih baik dari tahun sebelumnya. Itu benar-benar karena kamu dapat belajar dari kesalahan kamu dan hanya tumbuh sebagai pribadi. Kemudian bagiku, sebelum aku mulai perjalanan pengembangan diri, kamu tahu, beberapa tahun ke belakang, beberapa tahun yang buruk. Itu benar-benar bergantung pada hal yang aku pikir berada di luar kendaliku. Meskipun aku menyadari bahwa banyak dari hal-hal ini, sebagian besar sebenarnya ada dalam kendaliku. Dan sejenak aku menyadari itu. Hidupku menjadi jauh lebih baik setiap tahun. Seperti sebenarnya ada tren yang sangat konsisten ke atas, yang sangat-sangat aku banggakan. Sekarang banyak dari kalian yang menonton video ini mungkin berpikir bahwa banyak hal yang tidak berada dalam kendali kita. Aku ingin menekankan lagi bahwa itu benar-benar ada dalam kendali kamu. Kehendak bebas, kamu mungkin membuat ribuan keputusan setiap hari. Beberapa di antaranya sangat-sangat kecil dan tidak penting, dan beberapa di antaranya sangat-sangat
besar. Faktanya adalah bahwa kita semua dapat mengendalikan apa yang kita lakukan. Kita dapat mengendalikan hasil kita, dan aku ingin kamu mengambil tanggung jawab itu. Cukup ubah input kamu. Seperti yang kita bicarakan dalam video ini, dan output yang akan kamu lihat akan luar biasa. Ya, semoga kalian menuliskan beberapa tahun ini. Hal-hal ini telah membawa aku bertahun-tahun untuk dipelajari. Aku pasti masih mempelajari banyak hal setiap tahun. Jadi, tahun depan aku mungkin akan berbagi video seperti ini di mana aku memiliki banyak wawasan. Dan ya, aku hanya berharap kalian dapat terus tumbuh. Aku akan mencoba dan terus tumbuh sendiri juga. Setiap orang berada di jalannya mereka sendiri. Dan bagaimana kita menciptakan hidup kita benar-benar terserah kita. Bagaimanapun aku berharap kamu mendapatkan nilai dari video ini. Jika kamu melakukannya, pastikan untuk menekan tombol like dan juga subscribe untuk lebih banyak konten seperti ini. Aku Charlie, aku membuat banyak video tentang kewirausahaan, investasi, dan hanya mengajari kamu cara menjalani hidup yang lebih sukses secara finansial. Tidak hanya itu, tapi juga kehidupan yang bermanfaat juga. Terima kasih atas waktumu dan sampai jumpa di video berikutnya. Peace!